Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama Kosum TV. Salam sejahtera para sahabat Kosum TV. Hari ini hari yang sangat luar biasa. Di hadapan saya ada Bapak anggota Dewan, Ketua Komisi 1 bidang pemerintah. Saat ini juga saya akan ngobrol-ngobrol santai dan mencerdaskan. Seperti itu. Selamat siang Pak Akur. Ya, selamat siang Kang Dadi ini. Luar biasa, kita lama sudah tidak bertemu ini. Siap Pak. Ya, waktu di KPU mah biasanya nongkrong itu di kantor KPU ya. Luar biasa. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Banyak makan di situ Pak, di KPU Pak. Ya, banyak kenangan lah. Luar biasa. Ini mohon ya, mungkin ada beberapa ataupun masih ada yang belum kenalan, yang namanya Bapak Asep Kurnia. Silakan Pak, aku diperkenalkan dulu biar masyarakat Sumedang, Jawa Barat, Indonesia dan dunia tahu. Jadi terima kasih ya. Ini nyebutnya ke Korsum itu apa? Sahabat Korsum TV atau apa istilahnya itu? Sobat Korsum TV. Alhamdulillah nih, hari ini saya mendapat silaturahmi dari wartawan senior ini. Ya, yang berkali-kali memang seringkali mewawancarai kami dalam aktivitas terdahulu ini, dan hari ini beliau juga nyari kontak mungkin ini beberapa kali tidak diangkat ya, dan sekarang bisa ketemu janjian untuk melakukan diskusi. Saya sih tidak berubah lah dari dulu juga kan, hanya pindah jalur saja. Dulu di penyelenggara pemilu, sekarang menjadi bagian dari proses pemerintahan ya di daerah sebagai anggota DPRD. betul. Mewakili masyarakat Jatinangor dan Cimanggu. Walaupun tentu asli saya sih dari Cibugal ya, Cibugal, kemudian juga tinggal sekarang di Sumedang Utara ya. Namun mendapat tugas dari partai untuk maju dan mewakili masyarakat Jatinangor Cimanggu dari Partai Golkar. Nah, hari ini sudah masuk ke tahun yang kedua barangkali ya, dalam melaksanakan tugas sebagai anggota DPRD. Saya di DPRD diberikan tugas oleh teman-teman ini menjadi koordinator ketua Komisi 1. Komisi 1 itu membidangi hukum dan pemerintahan ya, termasuk juga tentang desa, tentang administrasi kependudukan. Orang sering teriak-teriak tentang KTP gitu kan, akte kelahiran. Saya sekarang ada di komisi tersebut gitu. Nah, kemudian di partai, di DPRD-nya saya mendapat tugas sebagai sekretaris fraksi Partai Golkar di DPRD. Saya pikir itu sebagai perkenalan awal ya. Ya. Begitu Pak. Ini Pak, dengan apa, saya mau ada yang satu dipertanyakan terkait dengan pencalonan kepala desa ya. Ya. Kan kemarin diundur karena PPKM darurat. Nah, apa sih pendapat Dewan nih Bapak, apalagi sebagai yang membidangi kepemerintahan? Ya tentu berbagai rencana pemerintah ini terganggu ya dengan pandemi COVID-19 ini. Jadi disinilah perlu kesabaran semuanya, tapi juga tetap harus bisa berinovasi untuk pemerintahnya gitu kan. Masyarakatnya juga diminta sabar, bisa tetap menjaga prokesnya, kemudian juga walaupun sulit kita bisa keluar dari tekanan COVID-19 yang luar biasa ini. Nah, pemerintahnya di tengah kesulitan itu tetap harus bisa berinovasi. Nah, salah satu inovasi yang mestinya nanti diluncurkan oleh pemerintah daerah, terutama yang menangani urusan desa, ini bagaimana inovasi pilkades di tengah COVID-19. Kan kita sudah punya pengalaman nih tahun yang lalu, sampai hari hanya ditunda, dan itu tentu pengaruhnya besar. Saya punya pengalaman hampir 13 tahun di dunia kepemiluan. Itu kan ketidakpastian tahapan itu menyebabkan juga si calon juga tidak pasti dalam melakukan pergerakan. Nah, oleh karena itu tahun yang lalu kan kita punya pengalaman, bahkan sempat ditunda. Nah, mestinya hari ini itu sudah ada antisipasinya, inovasinya. Misalnya salah satu inovasinya, bagaimana kalau dibuat pemilu itu jangan pemilu yang seperti orang
orang lihat gitu kan, yang seperti biasa datang ke TPS ratusan orang, ya susah menghindari kerumunan kan. Jadi sekalinya kita dikenakan PPKM level 4 seperti ini, terhenti semuanya. Tapi kalau kita kemas misalnya semuanya sudah mulai diarahkan untuk e-voting misalnya, itu kan ini saya pikir menjadi solusi ya, untuk kemudian kita bisa berinovasi di tengah pandemi COVID-19 ini. Kalau memang seperti itu, apakah memang tidak ini Pak, tidak tepat waktu mungkin kalau inovasi itu dilakukan? Karena kan seperti e-voting ini kan ada hal-hal yang maksudnya tidak bisa mendorong seperti itu loh. Ya begini, jadi pertama kita akan pasrah dengan keadaan, misalnya pilihannya pasrah dengan keadaan itu ya kita tunda-tunda saja sampai COVID-nya selesai. Sampai kapan? Ya itu kan pertanyaannya. Oleh karena itu tentu inovasi itu yang dibutuhkan. Benar nggak? Orang datang ke TPS kan nggak boleh berkerumun. Betul. Tahapannya bahkan dihentikan sekarang ini. Betul. Tahapan sekarang ini penetapan calon pun dihentikan. Karena kemudian ujian untuk calon-calon yang lebih dari 5 itu juga dihentikan. Kan begitu? Nah disinilah perlu inovasinya. Inovasinya sehingga kemudian tahapan itu bisa tetap berjalan. Nah kalau pertanyaan tadi, ini mungkin nggak dan sebagainya, pilihan kita tinggal 2, menunggu atau kemudian berinovasi. Ya kan? Walaupun kemudian nanti berinovasi akan memunculkan juga protes dan sebagainya, ya inovasi itu kan mesti kita persiapkan begitu. Bayangkan kalau nanti harus terus menunggu. Iya betul, jadi nggak ada kepastian, jadi otomatis merugikan ke semua para calon. Ya tentu ketika tidak ada kepastian, pasti ada yang dirugikan. Berapa sih untuk sekarang saat ini yang akan dilakukan pemilihan kepala desa? 89 kalau tidak salah ya, desa. Ada ratusan calon yang terlibat. Hampir berapa ratus calon itu yang bakal calon ya, karena belum menjadi calon. Mereka menunggu kepastian kita. Nah, oleh karena itu saya pikir harus ada inovasi. Nah, Komisi 1 ya, saya selaku anggota komisi juga barangkali dalam kapasitas di Komisi 1, kita juga ingin mendorong coba berinovasi dinas terkait. Inovasi, kemudian inovasi itu kita diskusikan. Nah, sehingga bisa menjadi suatu solusi di tengah ketidakpastian seperti ini. Oke. Apakah hal ini yang namanya tadi kata Pak Dewan ini berinovasi sudah disampaikan kepada para pemangku kebijakan? Kita pada kesempatan pengawasan komisi itu sudah disampaikan. Bahkan formula-formulanya harus disiapkan. Seandainya ini kita pernah melakukan kegiatan Zoom meeting juga ya dengan rapat kerja bersama dengan komisi terkait. Kita minta antisipasi waktu itu tanggal 28 kan PPKM-nya. Antisipasi kalau seandainya diperpanjang. Betul kan diperpanjang ini kita sampai tanggal 2. Nah, sekarang juga harus antisipasi lagi. Sementara sudah dipastikan penyelenggaraan pilkadesnya tanggal 8. Kan kalau kemudian tanggal 8 ini belum diselenggarakan juga, tahapan-tahapannya terhenti seperti yang sekarang ini terhenti di tahapan penetapan. Coba bayangkan, tahapan penetapan itu tahapan paling krusial, Pak. Betul. Bakal calonnya sudah ada, tapi orang belum sah disebut sebagai calon, karena kan belum ditetapkan juga. Nah, oleh karena itu, misalnya kita jangan terburu-buru lah untuk ke tanggal 8-nya dulu yang ke hari-harinya. Inovasinya lakukan dulu di inovasi yang penetapan dulu. Inovasi yang seleksinya. Oh, seleksinya ini bagaimana nih yang bisa dijalankan, tapi kemudian tetap misalnya dalam menghadapi atau situasi PPKM level 4 ini. Kan bisa seperti itu. Jadi bertahap lah gitu. Mekanisme tadi menurut Pak Dewan nih, inovasi. Mekanisme secara teknis e-voting itu seperti apa? Ya kan orang jadi pisahkan dulu ya. Maksud saya begini. Inovasinya bisa inovasi tahap per tahap. Inovasi misalnya tahap satunya nih berkaitan dengan terhentinya tahapan tahapan penetapan calon, seleksi ya untuk calon yang lebih dari 5 dan tahapan penetapan. Karena setelah diseleksi calon jadi 5 kemudian ditetapkan kan begitu. Coba itu berinovasi dulu. Gunakan itu misalnya teknologi informasi. Mau seperti apa? Ujiannya mau seperti apa? Kan bisa seperti itu. Ya kan? Nah, itu yang pertama. Inovasi kedua, inovasi yang besarnya nanti kalau seandainya pandemi COVID ini berlanjut. Pertanyaan kan tadi nggak ada satu orang pun yang bisa menjawab.
Kapan ini akan berakhir? Sampai kapan? Bisa sampai tanggal 8 kan? 8 September hari H. Iya. Berarti harus ada inovasi yang dipersiapkan juga. Sehingga pilihannya tadi, ini sempit pilihannya. Digeser waktunya, kalau terus berlanjut misalnya, atau dipersiapkan inovasi, e-voting. Ya e-votingnya seperti apa itu kan ada ahli-ahlinya. Nanti itu lebih teknis lah didiskusikan. Yang penting ada dulu keinginan gitu untuk melakukan upaya gitu. Lepas dari hal yang seperti Ya, kalau sekarang kan terhenti, Pak. Iya benar, Pak. Semua lini, Pak. Ya, dan sementara kalau menurut tema saya, Pilkades ini, Kang, ini menjadi bagian penting bagi desa untuk mendapatkan pemimpin yang kemudian pemimpin tersebut bisa membawa desanya kembali pulih kesehatannya dan ekonominya kembali bangkit. Bayangkan dalam situasi pandemi Covid, kemudian desanya pemimpinnya akan berganti, bahkan kemudian penggantiannya tertunda-tunda. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Padahal ujung tombak penanganan Covid itu dari awal saya katakan itu adanya di desa. Siapa? Para kepala desa. Di sana ada ketua BPD, ada Babinsa dan sebagainya. Termasuk Babinkan Timas. Berarti dua pilihan ya. Pasrah dengan keadaan. Ya, menunggu atau berinovasi. Menunggu dengan tidak ada kepastian. Artinya ya tetap berusaha, berupaya dengan diberlakukan PPKM darurat. Apalagi sekarang luar biasa begitu ketatnya diatur itu kan sebagian daripada upaya untuk mengikis agar COVID-19 ini sudah selesai. Kalau saya lebih condong ya berinovasi. Pemda berinovasi melalui dinas terkaitnya, kemudian dari inovasi itulah nanti ada semacam kajian-kajian kan, kajian secara yuridisnya, kajian secara teknisnya, tapi ada dulu itikan untuk kita mencari akal, kita mencari siasat seperti apa ini supaya ini bisa kita jalankan. Kalau misalkan dijalankan inovasi tadi e-voting, apakah tidak riskan dengan hal yang kecurangan seperti itu? Ya itu bagian lain. Itu adalah bagian dari sisi teknis. Bagaimana pencegahan kecurangan, bagaimana menumbuhkan kepercayaan pemilih terhadap e-voting, bagaimana secara yuridisnya. Itu adalah persoalan yang ini kan belum mau ada kemauan juga, betul nggak? Ya kan? Nah, tapi dengan cara itu nanti akan ada perdebatan. Tapi saya pikir ini tadi saya katakan ini bertahap. E-voting itu adalah tahap pencoblosannya. Nanti ini mah tahap-tahap yang gampil lah gitu ya, yang kemudian orang misalnya tesnya sekarang terhenti karena dikhawatirkan menimbulkan kerumunan. Ya tesnya ganti. Tesnya kita gunakan menjadi pakai jaringan misalnya. Tapi seperti apa? Jangan sampai ini ada kecurangan-kecurangan. Ya kalau begitu lakukan seperti tes CPNS misalnya, kerjasama dengan universitas mana, datangkan ke sana, dia tes tertulis, kan beres. Kita banyak kampus, ada Unsap, ada di sini juga Jatinangor kampus. Ya. Siap. Oke Pak, kembali lagi. Tadi sudah jelas lah semuanya bahwa ada alternatif yang diberikan oleh Bapak sebagai ketua komisi, bahwa ini harus ada inovasi e-voting disebutnya seperti itu. Nah, peran desa seperti apa sih Pak, peran desa dalam pandemi ini, PPKM darurat? Peran desanya harus seperti apa gitu? Ya. Saya clearkan dulu ya, inovasi e-voting itu ujung. Siap. Ya, ujung seandainya sampai kemudian hari H-nya tidak dapat menyelenggarakan karena pandemi Covid berkelanjutan, atau kita berada di PPKM level 4 terus. Ya. Nah, itu ujung. Kalau itu ujung maka siapkan terburuknya nih. Atau ditunda kan gitu. Betul. Nah, yang maksud saya tadi itu untuk uji coba ke arah yang jauh nanti itu yang ujung e-voting itu, coba di sekarang ini di persiapan tahapan yang menurut teman saya itu kan sangat mungkin diuji cobakan mungkin. Tadi tes seperti apa ya, buat inovasinya, jangan ditunda-tunda, gitu kan. Yang kedua setelah tes apa? Penetapan calon itu kan bisa melalui jaringan gitu kan, dalam jaringan lah, ya sekolah saja bisa gitu. Ini bisa. Pak bagaimana nanti tesnya, orang nanti malah tanda kutip ya bahasa Cibugal maniron, gitu ya, atau aya ngawartosan gigireun, ya itu diatur lah. Sedemikian itu kan gitu, supaya kita mulai percaya terhadap
atau beradaptasi dengan situasi yang terjadi hari ini. Itu yang Benar Pak, apakah kan mohon izin, bukan seolah-olah saya merendahkan ya, tidak, kan tidak semuanya para calon ini mengenal IT. Ya. Ada yang mohon izin, mohon maaf, ada yang gaptek. Jadi itu nanti perangkat teknisnya kita siapkan. Hmm. Kan gitu kan ada yang oleh desa, ada yang tinggal orang datang, kemudian misalnya dalam hal tertentu dia silahkan lakukan ujian, ini seperti teknis lah. Gitu kan. Jangan kemudian kita belum apa-apa sudah ini kan nggak mampu, ini masyarakat ya, ini kan yang dihadapi oleh kita calon pemimpin, orang-orang yang mau tidak mau hari ini dituntut oleh keadaan zaman. Bagaimana nanti seorang kepala desa misalnya harus melaporkan melalui sapa warga, mau pre-KPW nggak bisa, misalnya kan repot juga. Ini dipaksa lah, mereka ini calon pemimpin. Ini keuntungannya begitu. Nah, tapi sekali lagi itu salah satu opsi. Nah, di luar itu semua saya pikir saya mengajak coba berinovasi pemerintah daerah, khususnya dinas pemberdayaan masyarakat desa ini menghadapi COVID-19, terutama kaitannya dengan pelaksanaan pilkada serentak yang diselenggarakan 8 September. Nah, pertanyaan tadi ini menarik ya. Bagaimana sekarang ini keterkaitan antara desa dengan penanganan COVID? Ya, saya sih lebih berbicara mungkin leading sektor utama, ujung tombak terutama dalam hal pemulihan ekonomi, jaring pengaman sosial, itu menurut hemat saya desa lah yang garda terdepan. Pelindungan kesehatan jelas lah tenaga-tenaga medis. Yeah. Tapi kalau dibalikan persoalan COVID ini 3 ya. Pertama ada persoalan kesehatannya, yang kedua ada persoalan jaring pengaman sosialnya, yang ketiga pemulihan ekonominya. Satu ini dihadapi oleh nakes garda terdepannya, kita juga nggak mampu ini. Selain kita bisa jaga prokes gitu kan, kemudian mematuhi prokes, kemudian ya apa yang disarankan lah oleh para tenaga medis gitu ya. Nah, ini nakes yang garda terdepan. Tapi untuk 2 aspek, pemulihan ekonomi, kemudian jaring pengaman sosial, desa yang harus garda terdepan. Siapa desa itu? Perangkat desanya. Bagaimana desa harus punya catatan siapa yang layak mendapatkan bantuan. Kan kita ribut, tiap mau ada bansos kita ribut ini. Ini nggak kebagi, ini nggak tersalurkan, kan gitu. Ya disinilah pentingnya desa diberikan kepercayaan penuh untuk menyiapkan data-data yang akurat. Itu kan sehingga ketika ada jaring pengaman sosial kita nggak boleh lagi ada yang mendengar atau kita misalnya dengar di berita-berita, mudah-mudahan di kita nggak ada ya, meninggal sedang isoman, kan gitu kan? Atau kemudian warga tidak kebagian bansos padahal kondisinya repot. Atau tadi malam di pemberitaan misalnya Bu Mensos menemukan ada potongan untuk penerima bantuan. Ini kan hal-hal itu. Nah inilah desa mesti berperan penting di sini. Kemudian dalam hal pemulihan ekonomi, desa kan bisa melihat orang yang tadinya usaha karena PPKM-nya berjalan seperti ini gitu ya. Pemerintah juga kan ini bukan kemauan sendiri, ini karena memang situasi. Ya, jadi tidak ada pemerintah yang ingin membuat sulit warganya kan. Tapi karena memang situasinya antara menyelamatkan kesehatan menyelamatkan masyarakatnya atau kemudian ini ekonomi, ini pilihan yang sangat sulit kan. Terpaksalah level 4 ini dijalankan. Oleh karena itu desa sekali lagi akan sangat berperan penting dalam menangani pandemi COVID seperti ini. Apalagi kalau sudah kepala desanya udah definitif ya Pak. Ya. Itu akan lebih, kekuatan kepala desanya akan lebih. Ya. Bayangkan nanti kalau PLT, kan kalau tidak salah nanti 5 November ya, Agustus 5 September gitu, November sorry, itu kan habis itu jabatan-jabatan kepala desanya. Kan sekarang nggak perlu mundur ya, cukup cuti kan, cuti sudah ditetapkan. Nah, kalau sudah semuanya sudah tidak definitif, yang 89 itu lumayan pengaruhnya. Oleh karena itu sekali lagi Pilkades ini harus tetap bisa kita wujudkan. Gitu kan, tentu dengan mematuhi protokol kesehatan, tidak boleh abai sedikit pun. Kemudian juga setelah Pilkades ini bisa diwujudkan, harapan besarnya kepala desa yang terpilih itu bisa dijadikan andalan utama oleh pemerintah daerah kabupaten dalam hal membawa desanya keluar dari kondisi kesehatan yang repot ya, yang bermasalah di sana sini,
kemudian dia juga bisa membawa masyarakatnya keluar dari tekanan ekonomi yang berat. Inovasi tentu. Oke. Baik, Sepertinya terima kasih Kang, luar biasa ya. Aduh, Sekali ini lagi, apa penjelasan kita dan harus yakin, iya. kita harus yakin bahwa dengan ikhtiar bersama kita akan yakini bahwa desa akan kembali kesehatannya pulih dan ekonominya kembali bangkit. Saya pikir itu. Terima kasih. Sobat Kosum TV, jelas sekali apa yang barusan dijelaskan oleh Ketua Komisi 1 Pak Haji Asep Kurnia, yang lebih dikenal akrab sapaannya Pak Akur. Luar biasa. Demikian Sobat Kosum TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.